Tahadus bin nikmah. Saya Pak Ustaz Toha, kenapa khususnya nih? Kenapa yakin dan percaya diri dengan mengajarkan anak-anak di sini, ibu-ibu, bapak-bapak di sini tentang pengajian? Karena secara sanad keilmuan alhamdulillah sahih. Qurannya bersanad ke-31 dari Rasulullah SAW. Kitab-kitab fikih yang saya baca sama Pak Ustaz Toha di pondok sampai bersanad yang pertama dari jalur Mbah Kiai Haji Maimun Subair Sarah, Pak Kiai Adib, murid kesayangannya, kakak atau senior dari Gus Bahar. Secara syariat berarti sholat adalah seperti yang kita laksanakan. Secara hakikat sholat adalah mi'rajul mukmin. Ketemu nih dengan istilah mi'raj. Isra adalah perjalanan di waktu malam. Ingat ya Bu, jalan-jalan di malam hari. Pernah nggak Ibu? Jalan-jalan malam pernah? Itu namanya Isra. Secara bahasa tadi kan? Secara bahasa. Tapi yang benar adalah jalan-jalan dari masjid ke masjid, seperti dalam ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu dalam bahasa nahwunya minnya min lil ibtida, sejak dari, mulainya dari Masjidil Haram. Singkat cerita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian Mi'raj, naik dari Masjidil Aqsa di Palestina, naik ke atas. Pakai apa Bu kendaraannya? Buruk kayak apa? Kalau dari bahasa buruk diambil lagi, kita lagi belajar bahasa Bu. Dari awal bahasa dulu. Buruk diambil dari bahasa Arab al-barku, artinya kilat yang menyambar. Kata orang Sunda ngabarabai. Kata orang sini ngajorelan. Tahu ngajorelan? Sekelebat, seset. Nah, gitu. Kilat, seperti kilat yang dibalik. Menggambarkan kecepatan buruk seperti itu, maka ribuan cahaya kali kecepatan. Dah, Isra-nya perjalanan di waktu malam, Mi'rajnya berarti naik ke Sidratul Muntaha. Sidrah itu sangat tinggi, puncak. Muntaha itu katok-katoge kata orang Jawa itu, kata orang mana Jawa di pesantren. Puncak dari puncaknya puncak. Nggak tahu, lewatin langit ketujuh dan seterusnya. Bahkan malaikat Jibril tidak bisa mendampingi, tidak Allah izinkan. Nah, jadi sholat adalah gerak, maka wajar secara medis dokter mengatakan gerakan sholat adalah menghasilkan kesehatan fisik, jasmani, aliran darah lancar. Hasil penelitian dokter-dokter di Eropa, ilmuwan-ilmuwan kedokteran yang dipelopori oleh Avicenna atau disebut Ibnu Sina dalam sejarah Islam, syarat orang Islam yang sholatnya rutin itu darah yang mengalir ke kepalanya cukup normal, berdiri, rukuk, tahan, kaki dan seterusnya, gerakan sholat. Secara hakikat sholat artinya mi'raj, naik ruhnya, bukan terbang orang badannya. Ibu tetap sholat di atas sajadah, berdiri, duduk di atas sajadah, di masjid atau di rumah. Tapi ketika sholat manteng ke Allah, manteng hanya ke Allah saja, fokus. Nanti istilah dalam fikih disebut khusyuk sholatnya. Pak, kalau khusyuknya harus merem? Enggak juga, enggak mesti harus merem. Yang penting Bapak Ibu sholat tidak melakukan sesuatu yang membatalkan sholat dari awal takbir sampai salam menurut syariat tadi. Ibu sah sholatnya, khusyuk sholatnya. Sekarang secara hakikat berarti naik ke Allah, munajat. Apa sih yang diminta? Bacaannya itu yang dibaca, isinya semua doa. Dan itu hikmah semangat spiritual dari Isra Mi'raj. Artinya setelah peringatan PHB Isra Mi'raj ini harus bertambah, meningkat semangat spiritual. Sholat 5 waktu tidak ditinggal. Afdolnya berjamaah terlebih di masjid. Ada yang kita lakukan tidak hanya wajib tapi sunnah, berarti sempurna ibadah sesuai dengan Quran dan sunnah. Cinta kepada Allah juga cinta kepada Nabi Muhammad SAW yang kita berharap syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Tentang
spiritual, semangat ibadah sholat membuat kita semakin baik dalam akhlaknya, membuat semakin tenang dalam kehidupannya di tengah persoalan yang banyak. Tawakkufa ya tawakkufu tawakkufan, disebutlah kita tawakufan yuk, itu bahasa Arab yang di Indonesia tahlilan, bahasa Arab itu bukan bahasa Bapak. Nah itu pentingnya kita anak-anak ngaji ilmu bahasa Arab, nahwu dan sorof.